Selamat bertemu kembali di channel YouTube PT Dimarjaya Indonesia. Pada kali ini kita akan masuk ke episode ketiga dari algoritma DES dan triple DES. Kalau di episode 1 dan kedua kita sudah belajar bagaimana mengenerate key, kemudian melakukan enkripsi dan dekripsi baik itu dengan algoritma DES maupun algoritma triple DES. Kemudian kita sudah belajar bagaimana mengamankan key dengan cara membagi key, men-split key dalam beberapa part, beberapa bagian, atau juga mengamankan key dengan cara membagi dalam beberapa komponen. Kemudian kita juga sudah mencoba bahwa algoritma triple DES itu sebetulnya 3 kali dari proses DES, yang encrypt, decrypt, dan encrypt. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana menderive key dengan cara mengencrypt suatu unique ID. Sehingga kita bisa cuman menyimpan satu master key, dan kita bisa membuat atau kita menentukan banyak key turunan, sehingga key turunan ini bisa dipakai masing-masing spesifik untuk setiap orang atau setiap user. Nah, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar mengenai parity dan padding. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan parity. Parity ini adanya cuman di algoritma DES dan triple DES. Tidak ada di algoritma simetrik yang lain seperti algoritma AES. Kenapa parity ini muncul? Yaitu dari sejarahnya sekitar tahun 1970-an, waktu algoritma DES mulai diperkenalkan, para ahli memilih panjang key dari algoritma DES itu bukan 64 bit atau 8 byte, tapi dia memilihnya adalah 56 bit atau 7 byte. Cuman dalam merepresentasikan sebuah key-nya tetap dalam berupa 8 byte atau 64 bit. 8 bit atau 1 byte yang lain adalah dipakai untuk menjaga supaya key ini tidak berubah. Jadi semacam CRC atau semacam cek digit, sehingga kalau ada perubahan digit di beberapa bitnya, maka akan ketahuan bahwa oh ini sudah key-nya sudah berubah. Jadi dari 64 bit tadi sebetulnya cuma 56 bit yang dipakai untuk enkripsi dan 8 bit dipakai sebagai parity check. Kalau kita lihat contoh script berikut ini, ya saya punya plain text rahasia. Kemudian saya punya key 1. Key 1 ini secret, S-nya besar, strip rahasia, strip 1. Kemudian key kedua, ini RDBSDU, rahasa, 1. Kemudian key 3, SE brow, strip, S apostrof iaria, 0. Kalau kita lihat sepintas, ketiga key ini berbeda. Ya, jelas-jelas sangat berbeda. Tapi kalau kita melakukan enkripsi, jadi kita melakukan enkripsi triple DES, ini key-nya adalah key 16 byte ya. Ini key untuk triple DES dual key length. Jadi ini saya memakai enkripsi triple DES, mode-nya ECB, dengan key 1, key 2, dan key 3, yang key-nya berbeda. Masing-masing dual key length, 16 byte. Ya. Cipher 1, 2, dan 3. Mengencrypt plain text yang sama. Plain text yang sama yaitu rahasia, spasi. Hasil encrypted-nya, kalau kita lihat sama. Hasil encrypted dari cipher 1 adalah hexa 08, hexa EB, dan seterusnya. Yang dengan cipher key 2 juga sama hasilnya.
dengan key ketiga sama. Padahal kalau kita lihat key ini seakan-akan berbeda. Kenapa bisa begitu? Karena ada tadi key check value ya. Jadi kalau kita memakai algoritma triple dash, maka akan ada command atau function yaitu adjust key parity. Jadi key yang triple dash kita adjust parity-nya. Yang aslinya ini secret strip rahasia strip 1, ini waktu dicek parity-nya adalah seperti key yang kedua, RDBSDU, rahasa, 1. Dan yang key ketiga, ya, yang SEBREU dan seterusnya, ini key check, parity key check-nya sama. Kalau kita lihat ketiga key ini, secret, lalu ini RDB dan seterusnya, SEBRU dan seterusnya sama. Berarti sebetulnya ketiga key ini adalah merepresentasikan key yang sama. Nah, ini kita harus hati-hati. Jangan sampai misalnya kita punya key yang seharusnya berbeda, terutama key yang kita define, yang kita tentukan, harusnya berbeda, tapi akhirnya ketemunya ujung-ujungnya sama. Ya, seperti 3 key ini. Meskipun kelihatannya berbeda, tapi ujung-ujungnya sama. Nah, kita harus hindari hal-hal yang seperti ini. Kalau kita mau mengerti lebih jauh soal parity, maka kita bisa melihat dalam bentuk binernya. Jadi ini masing-masing key kita bisa lihat dalam format binernya, ya meskipun panjang ya. Oke, kita lihat seperti ini. Jadi misalnya secret S-nya besar, itu dalam binernya adalah bit seperti ini. Ini ada 7 bit ya. Sebetulnya di depan ada 0, tapi karena cara penulisannya kalau di depan 0, 0-nya hilang. Angka binary dari huruf S adalah 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Kalau kita hitung jumlah bit satunya ada 4. Nah, ini dalam 1 byte ini harus dibuat jumlah bit satunya ganjil. Yaitu kalau 4, yang bisa kita rubah adalah digit terakhir, bit ke-8-nya. Jadi satunya harus kita buat jadi 0. Ya, kalau tadi 10100011 akan menjadi 10101010. Nah, 10101010 itu adalah huruf R dalam ASCII-nya. Kalau yang tadi kan huruf S. Jadi dalam ASCII-nya huruf S ini dalam bentuk key yang sudah di-adjust parity-nya harus menjadi R. Demikian juga dengan E kecil. E kecil itu ini ada 7 bit. Harusnya di depan ada 0, ya. 0-nya hilang, tidak ditulis. Jadi harusnya 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Jumlah bit satunya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka harus dibuat menjadi ganjil dengan cara merubah bit terakhirnya, bit 8-nya. Dari 1 menjadi 0. Makanya akan menjadi 0, 1100 100. Ini adalah D, bukan lagi menjadi E. Kalau misalnya seperti ini adalah R ya. Ini kan S, E, C, R. R itu 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Jumlah bitnya ada berapa? Bit satunya 1, 2, 3, 4. Digit terakhirnya 0. Harus dibuat jadi ganjil dengan cara ya 0-nya jadiin 1. Jadi 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ini adalah S, ya, S kecil. Nah, demikian cara membuat adjustment key parity.
Jadi kita harus berhati-hati bila kita menentukan sebuah key, jangan sampai key tersebut sebetulnya sama dengan key yang lain, waktu sudah di-adjust parity-nya. Oke, ini pembahasan mengenai parity. Jadi karena ada adjustment parity, maka key single dash yang 8 byte atau seharusnya 64 bit itu yang terpakai untuk proses enkripsi hanya 56 bit. Kemudian key triple dash dual key length yang seharusnya dia adalah 16 byte atau 128 bit yang dipakai untuk proses enkripsi hanya 112 bit saja. 16 bitnya dipakai sebagai parity adjustment. Kemudian yang triple dash triple length yang harusnya 24 byte yang dipakai untuk proses enkripsi hanya 168 dari yang seharusnya 192. Jadi 24 byte itu kan 192 bit, tapi yang dipakai untuk proses hanya 168. Oke, sekarang kita lanjut ke padding. Jadi kadang kalau kita mengenerate key random ya nggak masalah, itu udah kita tentukan 16 byte, jadinya 16 byte. Tapi kadang kita kalau mau menentukan sebuah key tanpa random, kita misalnya memilih suatu ya, bilangan yang sebagai key, tapi dia tidak memenuhi panjang dari key yang seharusnya. Jadi misalnya kalau single dash ya panjangnya 8 byte, kalau triple dash dual key length ya harusnya 16 byte, kalau triple dash triple length ya harusnya 24 byte. Tapi kita waktu menentukan tidak sesuai dengan kaidah yang seharusnya. Seperti contoh di sini. Jadi saya mau sebetulnya membuat triple dash key dual key length. Secretnya saya buat ini. Secret strip 1. Ini ada berapa byte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seharusnya ada 16 byte. Tapi saya membuat key-nya cuma 9 byte. Waktu saya masukkan ke algoritma triple dash akan muncul error. Errornya adalah not a valid triple dash key. Nah, tapi saya pengen memakai secret dash 1 ini sebagai salah satu unsur pembentuk kunci yang akan saya pakai. Nah, cara mengatasinya gimana? Kekurangan berapa tadi? 16 dikurangin 9 berarti kekurangan 7. Saya kekurangan 7 byte. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan padding. Jadi kita bisa melakukan padding seperti ini. Kita pad key-nya tadi ya, yang secret strip 1 ini tadi menjadi 16. Jadi ini key-nya kita masukkan ke operation function padding, pad, dengan panjangnya 16 byte. Hasilnya kita bisa pakai untuk mengencrypt. Ya, key ini yang sudah kita padding bisa dipakai untuk mengencrypt. Ini buktinya, nggak ada error. Kemudian key yang kita padding itu bentuknya jadi seperti apa? Ya jadinya seperti ini. Secrets dash 1, kemudian di padding. Di paddingnya kalau ini by crypto, dia akan memadding dengan padding, nilai paddingnya adalah sama dengan panjang kekurangannya. Tadi kan kurang 7 byte. Kurang ya 7 byte ya. Maka setiap byte-nya diisi dengan 07 karena kurang 7 byte. Kalau misalnya kurang 3 byte, ya diisinya nanti 03.
Ini dengan cara padding. Jadi PyCryptoDOM menyediakan fungsi padding. Cuman kita harus definisikan dahulu ya. Di sini ini from crypto.util padding import pad ya. Kita definisikan dulu paddingnya. Fungsi padding. Cara padding seperti ini sebetulnya kurang random ya, kurang acak. Karena di belakangnya ini ya digitnya sama semua. Ya, PyCryptoDOM mempunyai fungsi padding sebetulnya bukan untuk mempadding key, tapi mempadding data. Salah satu cara membuat sebuah key menjadi panjang yang seharusnya, selain dengan fungsi padding, kita bisa tambahkan randomnya juga. Misalnya, kita tambahkan random bytes. Ya, jadi key kita tambahkan get random byte sepanjang 16 dikurangin panjang dari si key yang sudah saya buat. Tadi panjang key yang sudah saya buat berapa? 9 byte. Berarti 16 kurang 9, dia akan mengenerate 7 byte random. Ya, jadi akan muncul secrets D1, kemudian ini 7 byte randomnya. Ini panjangnya sudah menjadi 16 byte. Dan kita bisa melakukan proses enkripsi. Nah, kapan kita bisa padding dengan ini seperti fungsi pad? Kapan kita harus random? Kalau misalnya kita pad key-nya ini dengan random, kita padding dengan random, hasilnya kunci yang sudah kita padding ini harus kita simpan. Sebab kalau tidak kita simpan, waktu kita mau mendecrypt misalnya, pakai random lagi, hasilnya nggak sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya data yang kita sudah encrypt tidak bisa kita decrypt. Jadi random ini bisa kita pakai kalau kuncinya ini kita simpan. Tentu saja harus disimpan secara aman. Nah, bagaimana cara menyimpan secara aman, yaitu nanti di topik-topik selanjutnya. Tapi kalau key ini tidak kita simpan, tapi kita ingat, misalnya kita ingat-ingat, jadi kita mengencrypt sesuatu, kita masukkan key-nya, kemudian key-nya ini tidak kita simpan. Tapi kita ingat, waktu kita mau mendecrypt, kita masukkan lagi kuncinya, kemudian ya di padding hasilnya akan sama. Ini misalnya kalau kita mau mengencrypt data dengan password. Jadi kuncinya kita anggap sebagai password. Kita pakai password sebagai kunci. Maka kita bisa melakukan proses padding yang seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke cara mempadding data. Jadi misalnya kalau tadi kunci yang kita padding, sekarang adalah data. Kadang kita mempunyai data tidak merupakan kelipatan dari blok enkripsinya. Misalnya kalau dash atau triple dash, maka per blok enkripsinya adalah 8 byte. Nah, kalau data kita tidak kelipatan 8 byte, maka saat terakhir, jadi proses di blok terakhir, akan terjadi error. Jadi seperti ini. Ya, misalnya saya punya datanya adalah rahasia spasi saja. Rahasia itu 7 byte, spasi jadi 8 byte, saja ada 4 byte. Berarti 8 tambah 4, ini 12 byte. Saya mau melakukan enkripsi triple dash dual key length, key-nya secret 1 sama secret 2. Kita lihat di sini errornya data must be aligned to block boundary in ECB mode. Ya. Panjang dari datanya tadi 12 byte tidak sesuai dengan kelipatan enkripsi dash atau triple dash yang harusnya kelipatan 8 byte. Jadi kalau 12 byte harus dibuat jadi 16. Nah, cara memaddingnya tadi kita sudah sempat singgung di waktu padding key. Jadi kita bisa melakukan dengan cara padding, kita import dulu from crypto util padding import pad.
Kemudian kita lakukan datanya, kita pad. Plain text-nya kita pad dengan panjang menjadi -3 dari block size. Jadi kita nggak perlu menentukan panjangnya berapa. Si fungsi pad ini akan menentukan sendiri jumlah kelipatan blok dari triple dash encryption itu berapa. Jadi kalau tadi 12, yang paling dekat adalah ditambah menjadi 16. Jadi dia akan menambahkan 4 byte. Ya. Jadi dia akan menambahkan 4 byte, yang masing-masing byte-nya nilainya adalah 04. Ya, sesuai dengan ketentuan PyCryptoDOM. Nah, kalau seperti ini, kita melakukan enkripsi. Nah, dengan plain text yang sudah kita padding, ya, tidak ada error. Jadi bisa berjalan proses enkripsinya. Kemudian bagaimana saat mendekripnya? Ya, ini saat mengenkrypt. Sekarang saat mendekrypt. Nah, kalau kita decrypt biasa, kita decrypt dengan key triple dash mode ECB, key-nya sudah kita tentukan sama. Kemudian yang kita encrypt tadi, yang sudah kita padding, kita udah encrypt. Sekarang kita decrypt. Jadi ini server 2, saya akan mendecrypt. Mendecrypt apa? Mendecrypt tadi plain text yang sudah di-encrypt. Nah, saat di decrypt, muncullah message plain text saya, yaitu rahasia spasi saja, tapi ada pad di belakangnya. 04, 04, 04, 04, hexa, ada 4 byte. Nah, bagaimana cara menghilangkan ini? Cara menghilangkan ini cukup mudah sebetulnya, yaitu kita unpadding lagi. Jadi, selain fungsi pad, PyCryptoDOM juga menyediakan fungsi unpad. Cuman kita harus import dulu fungsi unpad-nya. Jadi setelah kita decrypt, kita unpad. Kita unpad dengan -3 block size. Dia akan kurangin menjadi ya rahasia saja. Kenapa dia tahu cuman sampai di sini? Karena tadi nilai dari paddingnya 04 berarti dikurangin 4 byte. 1, 2, 3, 4. Ini dikurangin sehingga plain text saya menjadi sama. Tidak ada tambahan paddingnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita sudah sama-sama belajar bagaimana proses adjustment dari parity, dari key triple dash maupun dash. Jadi ada adjustment parity. Kemudian kita sudah belajar bagaimana mempadding key supaya key-nya sesuai dengan panjang yang seharusnya untuk algoritma tertentu. Dan kita sudah juga belajar bagaimana mempadding dan mengunpad suatu data sehingga dia mencukupi block size enkripsinya. Dan topik-topik yang lain akan kita lanjutkan dalam episode selanjutnya. Oke, terima kasih kalau rekan-rekan semua sudah melihat channel YouTube PT Timar Jaya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap di Dash Triple Dash. Kita akan masuk ke episode keempat. Oke, salam, sampai jumpa.